Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Ainun Ramadhanti dengan NIM 22481036. Di sini saya akan membahas tentang hadis ditinjau dari kualitas perawi. Nah, kenapa sih kita harus mempelajari hal tersebut? Karena agar ajaran Islam ini tetap murni, hukum Islam tidak salah sumber, dan kita sebagai umat muslim tidak tersesat dengan hadis-hadis yang lemah bahkan palsu. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pengertian sahih. Hadis sahih. Kata sahih berasal dari kata sahah, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang dalam bahasa berarti benar, cocok, sah, dan aman. Nah, para ulama ini sering menggunakan kata sahih lawan kata dari sokim atau penyakit. Jadi, kata hadis sahih secara bahasa artinya masuk akal dan juga aman. Selanjutnya di sini secara terminologi yaitu hadis yang disandarkan kepada para nabi, sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, diterima oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai sanadnya, dan tidak ada kejanggalan, syadz maupun ilat atau cacat di dalamnya. Selanjutnya ada hadis hasan. Kata hasan dalam bahasa artinya baik, bagus, dan indah. Secara terminologi, hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun tidak sekuat dengan hadis sahih karena ia memiliki kekurangan dalam penghafalan, tapi tanpa mengandung kejanggalan, syadz, ilat, maupun cacat. Salah satu contohnya yaitu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min husnin islamil mar'i tarkahu ma la ya'nihi. Artinya, sesungguhnya di antara kalian Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2317. Selanjutnya ada hadis dhaif. Kata dhaif dalam bahasa berarti lemah, tidak kuat, dan tidak dapat diandalkan. Dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih dan juga hasan, karena terdapat kelemahan pada salah satu unsur sanad dan matannya. Contohnya yaitu tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, hal ini merupakan contoh hadis dhaif yang lemah, tidak kuat, bahkan tidak dapat diandalkan. Kemudian ada syarat-syarat hadis. Yang pertama, hadis sahih, yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil, kedobitannya sempurna, tidak ada cacat dan ilat, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan sanadnya bersambung. Kemudian syarat dari hadis hasan yaitu silsilah sanad hadis bersambung, para perawi harus dianggap sebagai individu yang adil, dan perawi memiliki sifat kedobitan dalam mengingat dan menginterpretasikan hadis meskipun mereka lebih rendah dibanding hadis sahih. Kemudian ada syarat hadis dhaif. Nah, ini kebalikan dari hadis sahih yang dimana sanadnya terputus, perawi tidak adil, para perawi hafalannya lemah, tidak terdapat syadz, kejanggalan, maupun cacat atau ilat. Dan di sini ada beberapa bagian-bagian hadis. Yang pertama, hadis sahih terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, hadis sahih li dzati. Contohnya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Artinya, sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Yang kedua yaitu sahih li ghairi, yaitu man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, yang artinya barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Kemudian ada hadis hasan. Hadis hasan li dzati, yaitu ad-dinun nasihah atau agama adalah nasihah.
Kemudian hasan li ghairi, yaitu raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Artinya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik di antara dunia seisinya. Kemudian ada hadis dhaif. Hadis dhaif ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, mauquf, maqtu, maqlub, mudraj, mudhal, musahhaf, mursal, dan munqati. Namun saya akan hanya menyebutkan salah satunya, yaitu hadis mauquf. Perkataan dari sahabat bukan Nabi, Abdullah bin Umar. Artinya, apabila seorang dari kalian mengulurkan tangannya kepada temannya, maka hendaklah ia memberi salam kepadanya, karena sesungguhnya setan akan menarik tangan yang tidak memberi salam. Rawahul Abdullah bin Umar. Perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.